Baik, saya ke Pak Doli. Pak Doli, ancaman dari Kepala Desa soal 2024 itu menakutkan nggak untuk para politisi di Senayan? Nah itu saya kira memang persoalannya harus diluruskan, ya, harus didudukkan. Ini mencuat adanya isu kemudian ditafsirkan ancaman dan segala macam itu kan karena ini bergulir di tahun politik, masuk di tahapan pemilu gitu loh. Nah sementara ada hal yang berbeda sebetulnya. Jadi kalau tadi Saudara Menteri mengatakan bahwa pemerintah mempunyai keinginan juga merevisi undang-undang, sebetulnya kami di Komisi 2 di hari pertama kami setelah dilantik, ya kami disuruh diminta untuk menyusun daftar undang-undang yang diajukan ke Prolegnas. Dari 89 sekian yang kita 80-an yang kita susun. Salah satunya itu ada revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dan setiap tahun kami mengajukan Prolegnas. Ya, di mana Prolegnas itu dibicarakan antara Balek dengan pemerintah. Tapi pemerintah selama ini kan nggak ada respons gitu loh. Hanya kemarin pada saat datang asosiasi-asosiasi itu, saya bilang keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa untuk menambah masa jabatan kepala desa itu hanya bisa terjadi kalau dilakukan revisi undang-undang. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita melakukan revisi undang-undang hanya sekedar mengganti masa jabatan? Kan tidak, kan sayang gitu loh. Nah, kalau kami kan pendekatannya selalu sistem, ya. Kami waktu itu kenapa mendorong terjadi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14 itu karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, fokus dan lokus pembangunan Indonesia ini kan harus pada sampai ke entitas yang paling kecil. Entitas paling kecil itu adalah desa. Semua orang nanti akan, artinya gini, kalau Indonesia ini mau maju, kalau terjadi percepatan pembangunan di lokus terkecilnya, ya, terkecilnya itu desa, dan itu sudah terlihat. Artinya dulu kita, contohnya ya, saya sering menggambarkan, dulu kita waktu di zaman sebelum reformasi, kita hanya kenal badan usaha milik nasional. Begitu reformasi, kita mengenal istilah ada lembaga badan usaha milik daerah. Sekarang sudah ada badan usaha milik desa. Jadi artinya sekarang proses pembangunan ini sedang menuju kepada tingkat atau level yang paling kecil konsentrasinya. Nah ini kan harus diantisipasi. Contoh juga yang kedua, dulu tiba-tiba pemerintah menggelontorkan dana desa, miliaran per desa. Nah waktu itu nggak disiapkan infrastrukturnya. Akhirnya ya mohon maaf, kita prihatin, banyak waktu itu kepala desa yang terjebak masalah hukum. Jadi akhirnya nggak disiapkan. Nah oleh karena itu, revisi undang-undang menurut kami pada saat itu perlu dilakukan untuk bisa mengantisipasi desa untuk menjadi bagian dalam proses percepatan pembangunan Indonesia. Artinya revisi undang-undang desa ini masuk Prolegnas? Di Komisi 2 masuk usulan Prolegnas. Nah pertanyaannya, kenapa selama ini pemerintah tidak merespons, kok tiba-tiba di tahun politik bicara tentang itu, ya? Dan menurut saya ini juga belum satu suara. Mitra kami bicara tentang desa ini Kementerian Dalam Negeri, karena di situ ada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Ya. Sampai saat ini kami tanya kepada Kementerian Dalam Negeri, belum ada pembicaraan tentang itu. Makanya kemarin tiba-tiba Kementerian Desa bicara tentang mendorong supaya terjadinya revisi menyahuti ya masa jabatan 9 tahun. Nah, saya mau tegasin, soal 9 tahun, 6 tahun, buat kita nggak ada masalah, selama memang itu menjadi bagian kajian terkait dengan masalah penguatan desa tadi. Saya bilang sama bapak-bapak kepala desa itu, jangan-jangan kajian kita menemukan yang penting, ternyata yang membuat desanya makin maju 12 tahun misalnya. Nah itu kita nggak tahu. Tapi Pak Doli, kalau kita lihat masa dengan periode selama itu, dengan 6 tahun aja udah 601 kasus korupsi Pak, gimana dengan bisa sampai 27 tahun? Nah itu yang menurut saya kita perlu kaji, ya, kita perlu data-data pendukung, apakah memang kalau kita tambah 9 tahun, itu menambah penguatan pemberdayaan pembangunan desa itu. Ya kan? Nah kalau tidak, ya berarti kita nggak pilih 9 tahun. Atau jawabannya apa kalau misalnya tidak 9 tahun?
6 tahun banyak tadi masalah korupsi. Apakah jawabannya 9 tahun? Belum tentu. Jangan-jangan jawabannya 12 tahun. Atau jawabannya jangan-jangan 3 tahun. Nah, itu kan nggak bisa kita lakukan sekarang mengira-ngira gitu. Oke. Apakah dasar akademiknya. Makanya perlu kajian yang elaboratif gitu, yang komprehensif gitu. Jadi selalu pendekatannya sistem. Jadi Oke. menurut saya, kalau misalnya kita sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa ini adalah bagian untuk memperkuat desa, ayo kita mulai dari revisi undang-undang. Jangan masuk pintunya soal soal masa jabatan yang hari ini menjadi politis. Itu yang saya katakan, harusnya kita semua partai politik terutama menahan diri dengan isu ini. Oke. Ini kan berusaha untuk Anda yang memanfaatkan nih sekarang nih, karena tahun politik. Menurut saya wajar saja, ya kan? Kalau ini dikasih konsumsi seperti ini ya dimakan lah kan gitu. Nah makanya sekarang menurut saya kita akhiri ya soal polemik ini. Kalau kita mau cinta sama desa, oke, kita masuk, pemerintah segera menyepakati, kita membahas undang-undangnya, ya kita bahas di situ. Oke. Ya. Saya ke Pak Arman. Revisi undang-undang untuk penguatan desa kita setuju. Tapi tidakkah terlalu politis kalau dikali 3 periode? Artinya itu sekitar 27 tahun, itu hampir satu generasi, Pak Arman. Ya, tentu logis ya kalau ada sebagian pihak, malah kebanyakan orang mengatakan bahwa usulan atau rekomendasi dari para kepala desa terkait dengan masa jabatan 9 tahun itu politis dan terkesan transaksional, karena memang ini tahun 2023 setahun lagi masuk pilkada dan pemilu gitu ya. Dan kenapa ini juga menjadi sangat rasional? Tadi Pak Menteri mengatakan kepala desa justru taat kepada akar rumput gitu ya. Tetapi pada kenyataan di lapangan, Pak Menteri, para kepala desa ini juga taat kepada pemerintah di atasnya, terutama para bupati gitu ya. Dan posisi kepala desa dalam Undang-Undang 6 2014 itu sangat sentral. Bahkan kita bisa menempatkan dia sebagai sultan-sultan sejak tahun 2014 gitu. Jadi tidak heran kalau publik menilai bahwa ini transaksional terkait dengan usulan ini. Ada simbiosis mutualisme antara para kepala desa dengan para politisi di Senayan dan juga pemerintah di Jakarta gitu ya. Nah, kalau kita berangkat dalam konteks revisi undang-undang desa, menurut kami terlalu mensimplifikasi masalah sebenarnya kalau kita hanya mengerucut isu ini hanya pada isu masa jabatan gitu ya. Kalau kita tarik dari depan, undang-undang desa itu bertujuan salah satunya itu adalah menurunkan kemiskinan di pedesaan gitu ya. Dan itu kita lihat di indeks desa membangun misalnya, itu ada perubahan yang cukup signifikan ya Pak Menteri gitu. Misalnya dari 2019 sampai 2021 ini jumlah desa yang di level mandiri itu sudah bergerak naik, dan juga yang di level mandiri yang sangat tertinggal itu bergerak turun. Jadi ada pergerakan yang cukup positif. Tetapi kalau kita melihat arah dari perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan dan pelayanan publik di daerah, justru ini yang menurut kami yang menjadi atensi kita semua terkait dengan masukan terhadap revisi undang-undang desa ini. Karena bagi kami Pak Doli, Pak Menteri gitu ya, kalau kita bicara pembangunan desa, kita harus melihat di dua arah sebenarnya. Pertama di good governance dalam sisi perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan dan pelayanan di desa, dan yang kedua adalah hubungan antara desa dengan pemerintah supradesa. Hubungan ini bicara hubungan kewenangan, hubungan keuangan, dan hubungan binwas, pembinaan pengawasan. Nah, di sisi hubungan good governance, di sisi perencanaan, penganggaran, kebijakan, dan juga pelayanan publik, kami melihat peran yang penting di sini adalah kualitas, dalam hal ini kompetensi dan integritas kepala desa. Gitu. Jadi variabel masa jabatan itu kami tidak menemukannya di dalam semesta kita bicara diskursus desa gitu ya Pak Menteri dan juga Pak Doli gitu. Sehingga kami ketika usulan masa jabatan 9 tahun ini hanya berdasarkan atau bagian dari upaya untuk manajemen konflik pasca pilkades, ini terlalu rapuh gitu ya. Bahkan memang dengan momentum sekarang ini kami bisa melihat bahwa ini memang ada pertukaran kepentingan aja dari para kepala desa dengan para politisi. Jadi mohon maaf aja ini Pak Doli kalau misalnya publik menilai seperti itu gitu ya, karena memang dari sisi momentumnya pas. Kemudian yang kedua,
terkait dengan hubungan antara pemerintah desa dengan supradesa, ini yang menurut kami selama ini Pak Doli, Pak Menteri gitu ya, itu belum mendapatkan banyak perhatian gitu ya. Bagaimana peran pemerintah kabupaten, terutama inspektorat dan dinas terkait dengan pemberdayaan desa itu belum diatur dengan baik, terutama dalam hubungan dengan undang-undang Pemda. Oke. Padahal pemerintah kabupaten terutama gitu mendasarkan pembinaan pengawasannya itu di undang-undang Pemda, bukan di undang-undang desa. Dan menurut kami kalau kita dalam konteks merevisi undang-undang desa ini, terutama untuk mengejar ketahanan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan, dua hal itu yang perlu dilihat, good governance di sisi perencanaan, penganggaran, dan kebijakan. Dan yang kedua adalah hubungan antara desa dengan supradesa ini. Kemudian yang terakhir, kalau kita bicara merevisi, kami merekomendasikan kalau kita mau berpikir lebih tenang dan bebas dari kepentingan politik atau yang transaksional tadi itu dilakukan setelah tahun 2025 ini Pak Menteri. Oke. Ya. Baik Pak Menteri, izin saya potong. Saya ke Pak Doli, singkat saja Pak Doli. Jadi ketika kajian yang dilakukan DPR itu sudah selesai dan kemudian hasilnya adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa, bagaimana memisahkan ini yang sekarang jadi asumsinya sebagai alat transaksi politik? Singkat saja. Ya, saya kira memang sebaiknya karena ini sudah mencuat jadi isu dan konsumsi politik ya. Semua orang sudah mulai ikut nimbrung ya. Sekarang ada undangan di Asosiasi Kepala Desa di Jawa Timur itu mengundang salah seorang sekjen partai politik untuk mendiskusikan soal kemungkinan perpanjangan masa jabatan ini. Nah, karena sudah terlanjur sampai ke sana, saya kira memang supaya lebih tenang, lebih objektif, ya, kajiannya cukup lama, ya mungkin kita akan lebih baik melakukan revisi ini setelah pemilu. Setelah pemilu ya, supaya kemudian terlepaskan dari dugaan-dugaan ini syarat dengan kepentingan politik. Dan biarkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa itu tenang, ya. Melakukan tugasnya. Karena begini, awalnya sebetulnya ya, yang datang di Komisi 2 itu, mereka meminta ada sekitar 700 ya desa yang itu nanti akan berakhir masa jabatannya menjelang pemilu. Baik. Nah, itu akan diperpanjang. Mereka ingin supaya ini ada kebijakan dari pemerintah supaya tahun politik ini juga tidak mengganggu pemerintah di desa. Nah, awalnya itu sebenarnya saya nggak tahu tiba-tiba kok kemudian bergeser hanya ke masalah masa jabatan 9 tahun. Oke, terima kasih Menteri Desa PDTT Halim Iskandar. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih juga Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih juga Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah atau KPPOD Arman Suparman telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.